pada tanggal 26 Oktober 2017 yang menewaskan 49 orang dan puluhan orang lainnya mengalami luka-luka. Nah, setelah diselidiki, ada banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PT Panca-Buana Cahaya Sukses ini, mulai dari hak izin usaha hingga jalur evakuasi yang tertutup. Tujuan dari penerapan K3 ini yang pertama itu ialah mengidentifikasi faktor penyebab kecelakaan kerja, memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerapan K3 di dalam dunia kerja sebagai upaya untuk pencegahan kecelakaan kerja. Yang kedua adalah analisis kelemahan penerapan K3, yaitu menjelaskan peran K3 dalam menjamin kualitas serta standarisasi agar sistem kerjanya ini efektif dan efisien. Yang ketiga ini adalah susun langkah pencegahan, mengkaitkan antara K3 dan juga ISO sebagai dua aspek yang berhubungan untuk meningkatkan kualitas karyawan serta menjamin keselamatan karyawan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke dalam studi kasus. Di sini kita akan mengambil contoh studi kasus dari PT Panca-Buana Cahaya Sukses, yang dimana PT ini tuh berlokasi di Kompleks Pergudangan nomor 99, Desa Cengklok, Kosambi, Kabupaten Tangerang. Jadi PT Panca-Buana Cahaya Sukses itu memproduksi mercon atau kembang api. Kejadiannya itu terjadi pada tanggal 26 Oktober 2017 pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Nah, awal mula kejadian itu terjadi karena ledakan yang disebabkan oleh percikan api dari pengelasan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Setelah terjadi peledakan, disusul dengan runtuhnya atap bangunan, lalu terjadilah kebakaran hebat. Nah, karena si PT Panca-Buana Cahaya Sukses ini tuh memproduksi mercon, yang dimana bahan bakunya itu kan bahan baku yang mudah terbakar ya, sehingga membuat api tersebut tuh cepat menyebar sekali. Dan pemadam kebakaran ini tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 10.30. Namun sangat disayangkan itu sangat sulit sekali untuk dilakukan evakuasi, karena yang pertama itu adalah evakuasi sulit dilakukan karena terjadinya penyebaran api yang cukup cepat dan juga cukup luas karena dari bahan baku yang mudah terbakar itu. Dan yang kedua itu adalah pintu utama dari PT Panca-Buana Cahaya Sukses ini tuh terkunci, sehingga warga tersebut terpaksa untuk membobol tembok agar memudahkan mengevakuasi korban. Nah, selanjutnya alasan ketiga karena evakuasi sulit itu adalah akses terbatas. Diketahui setelah dilakukan investigasi bahwasannya PT Panca-Buana Sukses ini tuh dia bentuk pabriknya itu masih dalam kayak gudang gitu, sehingga tidak memiliki akses pintu darurat. Terus juga penerapan K3 itu sangat minim sekali, sehingga akses terbatas untuk melakukan penyelamatan kepada korbannya. Dari kejadian tersebut ditemukan bahwa 47 orang tewas dalam kejadian tersebut, 46 orang luka-luka dari total 103 karyawan. Korban tewas dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diproses identifikasi. Sementara itu, untuk korban yang luka-luka dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang, Rumah Sakit Mitra Husada, dan Rumah Sakit BUN. Kebakaran ini menjadi perhatian pemerintah tentunya, kepolisian, serta publik terkait kepatuhan hukum dan keselamatan kerja di pabrik. Oke, selanjutnya. Nah, kebakaran tersebut tuh ternyata setelah diidentifikasi, PT Panca-Buana Cahaya Sukses itu melakukan 4 pelanggaran yang menjadi faktor utama penyebab kebakaran tersebut. Yang pertama itu adalah pelanggaran izin usaha. Meskipun PT Panca-Buana Cahaya Sukses ini telah memiliki izin untuk industri, izin lingkungan, dan izin bangunan, namun ternyata saat melampirkan dokumen izin tersebut hanya mencantumkan 10-13 orang karyawan saja. Dan pada kenyataannya di kejadian tersebut terdapat 103 karyawan yang ada di lokasi kejadian.
melanggar sekali, sehingga pemerintah Kabupaten Tangerang langsung mencabut izin usaha tersebut. Yang kedua adalah mempekerjakan anak di bawah umur. Hasil dari investigasi atau wawancara dari korban yang selamat, ternyata PT Pancabuana itu mempekerjakan anak berusia mulai dari sekitar 13 sampai 17 tahun dengan sistem upah harian, yang dimana itu tentu sangat melanggar UU nomor 13 tahun 2003 tentang larangan untuk mempekerjakan anak di pabrik dengan resiko yang tinggi. Selanjutnya adalah tidak terdaftar dari BPJS. Dari 103 karyawan yang ada di dalam office tersebut, hanya 27 orang yang terdaftar di BPJS. Itu berarti sebagian besar dari karyawan tersebut tidak memiliki jaminan sosial yang seharusnya sudah menjadi hak mereka. Dan yang terakhir adalah pelanggaran SOP dan K3. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya karena bentuk bangunan tersebut masih menyerupai gudang dan tidak memiliki akses-akses atau pintu darurat, serta penerapan K3 itu dibuktikan dengan ketika si karyawan tersebut melakukan pengelasan, kemungkinan dia melakukan pengelasan di tempat-tempat untuk menyimpan bahan baku utama yang bergerak tersebut. Seharusnya jika perusahaan tersebut memiliki K3 dan SOP yang benar dan diterapkan, mereka mempunyai tempat khusus untuk menyimpan barang-barang yang memang yang memang mudah untuk terbakar. Nah, selanjutnya adalah atas dasar dari pelanggaran tersebut, polisi menetapkan Indra Liono sebagai pemilik pabrik, Ardi Hartanto sebagai direktur operasional, dan Subarna Ega sebagai tukang las menjadi tersangka. Mereka dijerat pasal 369 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian, pasal 188 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kebakaran dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Setelah saya mencari tahu, ternyata untuk Indra Liono dan Andri Hartanto saat ini sudah menjalani hukuman penjara tersebut. Namun untuk Subarna Ega sampai saat ini belum ditemukan dan kemungkinan besar beliau meninggal waktu kejadian peledakan tersebut. Selanjutnya adalah SOP bahan berbahaya dan pengelasan. Jadi bahan kimia yang berbahaya dan pengelasan yang beresiko tinggi, SOP dan prosedur yang aman itu harus diterapkan dengan ketat agar pekerja bisa mencegah dan mencari cara untuk menghindari kecelakaan kerja tersebut. Selanjutnya ada infrastruktur dan jalur evakuasi yang sesuai standar. Jadi jalur evakuasi yang sesuai standar itu harus wajib ada di suatu perusahaan agar saat keadaan darurat pekerja bisa melewati jalur evakuasi tersebut, dan jalur evakuasi tersebut itu harus jelas, aman, dan tidak ada kendala. Selanjutnya ada kelengkapan fasilitas proteksi kebakaran, yaitu seperti hidran, alarm kebakaran. Selanjutnya ada APD wajib dan pelatihan rutin. Penggunaan APD seperti helm, sarung tangan, masker, sepatu safety, dan baju anti api itu harus sesuai jenis pekerjaan. Selain itu, pekerja juga harus melakukan pelatihan rutin supaya mereka terbiasa menghadapi keadaan darurat. Alasan izin usaha dan larangan pekerjaan. Perusahaan harus memiliki izin usaha yang jelas dan sah, serta dilarang mempekerjakan anak di bawah umur, karena hal ini penting untuk melindungi hak-hak pekerja dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Selanjutnya ada wajib kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi seluruh karyawan itu wajib didaftarkan ke BPJS agar tujuannya itu didaftarkan BPJS adalah memberikan jaminan pelindungan misalnya terjadi kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, atau bahkan meninggal dunia. Karena dengan adanya BPJS, pekerja memiliki pelindungan sosial yang lebih kuat. Jadi kesimpulan dari kasus kebakaran dan ledakan di pabrik kembang api PT Pancabuana Cahaya sukses
menjadi bukti nyata betapa pentingnya penerapan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di dalam dunia industri. Tragedi yang menewaskan puluhan pekerja ini terjadi akibat kombinasi dari beberapa faktor seperti pelanggaran izin usaha, pengabaian SOP keselamatan, penggunaan APD yang minim, tidak adanya jalur evakuasi, serta